Kita lanjutkan lagi modul praktikum SIG yang ketiga. Kali ini kita akan membuat layout peta. Jadi akan diajarkan bagaimana membuat layout peta yang standar lah, yang baik, yang bagus, untuk khususnya untuk kawan-kawan yang nanti udah mulai mau PL, mau penelitian atau skripsi, untuk buat peta lokasi penelitian, kemudian nanti peta macam-macam peta lah. Jadi ini akan dibagikan atau di-share cara buat peta yang rapi, yang bagus, dan bisa dibilang sesuai standar. Oke, kita gunakan ArcGIS. Kita buka dulu ArcGIS-nya, terus kita tampilkan datanya dengan add data. Kita cari lokasi penyimpanan datanya. Ini udah kebetulan gak ada. Kemudian masukkan data desa Indonesia. Kita pakai data ini aja ya. Kalau yang belum punya tinggal download. Link downloadnya ada di deskripsi video modul 1. Kita add data. Nah, nanti muncul kayak gini. Kemudian kita save dulu praktikum SIG, kita kasih nama layout adalah kayak gitu. Oke, pertama yang perlu diketahui, setiap data SHP peta itu punya atribut data, atribut tabel. Kalau di sini di dalam sebuah tabulasi data yang merupakan atribut dari data-data yang ada di sini, begitu. Nah, itu ada di atribut tabel tiap data. Itu kita bisa lihat di sini, klik kanan kemudian open atribut tabel. Nah, ada data nama desa, nama kecamatan, nama kabupaten, provinsi, sama luasnya. Cuma untuk tiap data itu pasti beda-beda isinya, nggak selalu isinya seperti ini. Kebetulan data desa Indonesia yang digunakan itu isi atribut datanya adalah seperti ini, begitu. Nah, di sini kemudian ada provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Oke, ini kita close dulu. Kemudian ini namanya data view. Jadi tempat kita bekerja untuk nambah data, ngedit data, menganalisis data di sini. Kemudian kalau untuk buat peta itu ada namanya layout view. Nih, pilihnya di sini nih. Layout view. Kalau ini namanya data view. Ini layout view. Nah, ini untuk membuat petanya. Jadi di data view kita bekerja. Data view ini kita bekerja. Kalau di layout view ini, kalau nanti pekerjaan udah selesai, kita ke layout view untuk melayout atau membuat petanya seperti itu. Nah, sekarang di modul ini kita akan membuat satu layout peta administrasi deh kita sebutnya. Jadi untuk di modul ini saya akan pakai satu provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Nanti kalau kalian mau gunakan provinsi lain gak ada masalah gitu loh. Misalkan nanti di modul ini saya akan gunakan provinsi Sulawesi Selatan. Saya akan pakai Sulawesi Selatan yang ada di sini. Kalau kalian nanti mau pakai Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu nggak jadi soal. Jadi langkahnya sama, tinggal disesuaikan aja sama datanya seperti itu. Jadi akan dibuatkan peta lokasi administrasi di wilayah Sulawesi Selatan. Ini contoh aja. Kalau kalian mau pakai Kepri, mau pakai Aceh atau apa, bebas. Nah, kita ke layout view dulu. Kita ke layout view. Nah, yang pertama kita gunakan, yang kita kerjakan, pertama klik kanan aja di sini, lalu kita pilih Patch and Print Setup. Ini agak cepat aja. Ini use printer paper setting dihilangkan, lalu ini kita ganti dengan A3
ini kita ganti cm, ini juga kita pilih landscape, ini kita centang scale map elements, kita klik OK. Kemudian kita klik kanan lagi di sini, kita pilih Art Map Options. Nah, kita pilih layout view, lalu grid show-nya kita centang, ini kita centang semua. Ini kita ganti 1/10, yang ini juga 1/10, lalu klik OK. Nah, dan kemudian kita gunakan ini zoom in yang ini, kita blok sedikit aja di sini. Ini kelihatan ada titik-titik nih. Nah, titik-titik ini nanti kita akan gunakan sebagai titik ikat supaya petanya nggak lari-lari. Jadi contohnya nanti kita lihatkan, misalkan begini. Misalkan kita mau perbesar layout peta utamanya, saya kita mau tarik gini, kita tarik begini misalkan. Nah, ini kan kalau kita lihat pinggirannya nggak sama luas nih, ini sama ini nggak sama. Kalau kita mau pas kan agak repot, kita tarik-tarik untuk nyamannya makan itu agak repot. Nah, itulah gunanya nanti titik ikat agar petanya rapi. Jadi pertama kita pilih zoom in, kita bikin dulu titik ikatnya di sini. Ini kita zoom ke sini, lalu kita lihat di sini. Ini gitu, kalau kurang besar kita zoom lagi. Yang pertama kita pilih dulu nih, select elements, cari aja icon yang seperti ini di RG sekalian, lalu hitung 10 titik ke kanan. Hitungnya dari sini nih, 1 nih, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini 10. Ini jarak antar titik ke sini ini 0,1 atau 1/10. Jadi 10 titik itu artinya 1 cm. Nah, kemudian yang di sebelah ini kiri kita hitung 10 titik juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Lalu kita pilih zoom whole page. Kemudian kita zoom in lagi ke bagian bawahnya. Nah, ini hitung lagi 10. 1 ini berarti 0,1 kali 10 berarti 1. Zoom the whole page, lalu kita zoom in lagi di sebelah sini. Gitu juga dengan ini. Ini 10-nya di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti akan muncul nih garis biru kayak gini. Nih garis biru seperti ini. Nah, inilah yang akan dijadikan garis atau titik ikat. Jadi kalau kita tarik ke sini, kemudian ininya kita samakan ke sini, yang ini juga nih. Nah, ini sama nih besarannya, di sini sama di sini sama di sini, lebarnya sama. Nah, itu gunanya ikat. Namun kita nggak pakai sebesar ini layoutnya. Ini kita kecilin dulu aja, tarik aja, letaknya di tengah. Kemudian setelah kita buat titik ikat seperti ini, kita save dulu. Biasakan setiap mengakukan satu pekerjaan di save dulu, kalau gunanya kalau nanti error nggak pengulang rewang gitu loh. Dan kita pilih nih rectangle, lalu kita klik aja gini. Nah, tarik, kliknya ditahan, terus tarik ini sampai ke ujung seperti ini. Lalu klik kanan, order, send to back. Klik kanan, properties. Kemudian ini outline color, properties, pilih simbol ya. Outline color kita ganti black, fill color kita pilih no color. Ini gunanya adalah untuk bikin frame di luar. Ini ada framenya. Jadi kalau mau dilihat kita gini caranya, kita file dulu, kita export, kemudian kita tunggu. Nah, ini kita pilih tempat penyimpanannya Praktikum SIG. Nah, ini JPEG, pilih JPEG. Ini 300 nilainya. Oke, langsung save. Nah, nanti kita bisa lihat yang tadi rectangle tadi gunanya apa? Gunanya di sini. Ini gunanya, kita buka di sini di Praktikum SIG. Mana layout? Ini layout. Nah, kotak hitam ini nih gunanya frame. Ini frame luarnya, outline frame. Oke, kita masuk ke hard disknya lagi. Kemudian kita buat lagi titik ikat untuk
kita buat untuk titik ikat petanya lagi. Jadi kita zoom in. Yang zoom innya pakai ini ya, zoom in yang ini, jangan zoom in yang ini. Jadi zoom in yang kasar pembesar, di belakangnya ada background kayak gitu. Nah kemudian kita zoom in lagi, nah seperti ini. Kemudian kita hitung 7 titik dari garis biru ini, 7 titik dari garis biru yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah lalu yang bawah ini juga, yang bawah ini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu. Lalu zoom whole page. Nah kemudian kita zoom in lagi ke pojok bawah sini, ini hitung 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kita klik di petanya, kita tarik sampai ke pojok sini nih. Nah yang ada garis biru kedua ini tarik ke bawah. Oke, jadi nanti ada space antara outline frame sama petanya. Ini untuk grid koordinat nanti. Kemudian kita zoom whole page ke sini. Nah ini klik, kita hitung 5 titik, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau udah seperti ini, kita pilih rectangle, kemudian buat kayak gini aja dulu, sembarang aja ukurannya. Lalu kita klik kanan, properties, kita pilih simbol, ini outline color, fillnya kita ganti no color, outline kita ganti hitam. Kita pilih size and position, height kita ganti 2, widthnya kita ganti 6,8, 6.8 ya. Kalau kalian di laptopnya desimal pakai titik di sini, tapi kalau desimal pakai koma ya pakai koma gitu, tergantung settingan laptop masing-masing. Lalu klik OK. Nah kemudian kotak ini kita tarik ke sini, tarik aja. Nah tarik begini. Oke. Lalu pilih zoom in lagi ke sini, besarkan lagi, lebih besar lagi sampai kelihatan jelas. Nah kemudian bikinkan garis ikat di sini sejajar dengan batas akhir dari kotak yang ini. Lalu hitung 3 titik, 1, 2, 3, buatkan titik ikat lagi di sini. Kita zoom to whole page, kita pilih select elements, klik petanya, tarik sampai garis yang ini, sehingga ada jarak antara peta utama sama kolom di sini. Oke, dah jadi ini save dulu. Nah kemudian kita kan kalau perairan itu warnanya biru, jadi kita bikinkan dulu warna lautnya. Kita klik di petanya, klik kanan, properties, kita pilih frame, kita pilih background, kita ganti like, bisa like cyan ini atau like blue, kita pakai like blue aja. Nah oke, jadi untuk perairan lautnya ini save dulu. Oke, udah jadi nih. Nah kemudian kita zoom ke sini, bisa zoom bisa scroll sih sebenarnya, cuma lebih enak di scroll dulu baru di zoom, baru bisa ditarik pakai ini. Nah kemudian di bawah garis hitam ini kita buat titik ikat lagi, lalu kita kasih di bawahnya 1 titik lagi. Nah ini kita zoom out. Oke, kemudian pakai select elements, kita klik kotak ini, Ctrl C, Ctrl V. Nah kemudian tarik ke sini, kita pilih properties, kita bikin di sini 3,5, tarik dulu ke sini, terus sejajarkan sama ini nih, garis biru yang ini. Nah seperti ini. Lalu kita tarik ke bawah, kita kasih ini lagi titik ikat, terus kasih space 1 lagi, lalu kita Ctrl C, Ctrl V. Nah ini kita tarik lagi ke sini, klik kanan, properties, ini tingginya kita ganti 1. Oke, kita tarik ke sini. Nah di bawah sini kita kasih lagi
Ini kita kasih satu lagi, lalu kita zoom out dulu. Ini Ctrl C, Ctrl V. Oke, ini klik kanan, properties, ini kita ganti jadi 6,8 atau 6.8. Tarik, sejajarkan sama garis biru yang di bawahnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah dulu, kita zoom. Nah, ini kita kasih garis biru lagi, tuh muncul garis biru gini. Kemudian di bawahnya kasih lagi satu seperti ini. Oke, ini kita zoom whole page dulu, lalu kita pilih select element, Ctrl C, Ctrl V, tarik ke paling bawah dulu di sini. Lalu ini kita klik kanan, properties, kita ganti di sini tingginya 2,7. Oke, ini kita scroll. Nah, ini kita sejajarkan nih, letaknya di bawah sini. Lalu ini kita kasih garis ikat lagi di sini juga, di atasnya 1 poin. Ini Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini letak dulu di tengah seperti ini. Lalu scroll. Nah, yang bagian bawah tarik ke garis biru yang di sini. Ini garis biru yang ini. Oke, kita zoom whole page, kita tarik lagi. Nah, ini kita tarik ke atas seperti ini. Oke, nah udah jadi nanti di sini isinya ada judul peta, ada legenda peta, ada inset peta, semua ada di situ. Nah, kemudian kita edit dulu isi di dalam sini ya. Jadi pertama kita scroll ke sini ke kolom paling atas, kemudian kita ketik teks nih, kita pilih teks yang huruf A, kita klik di sini judul peta. Jadi judul peta ini nanti apa aja bisa gitu. Jadi di sini cuma dikasih tahu kolom atas ini untuk judul peta. Ini kita klik kanan, kita klik ini, kita pilih fontnya ini nama fontnya TW Send MT Condensate, kita boldkan, kita pilih fontnya 24, kok 24 sih, besar, 12, sorry. Nah, kemudian klik tahan kontrol di laptop, klik di tengah-tengah kolom seperti ini sampai ada blok kayak gini, kemudian klik kanan, align center, klik kanan, align vertical center. Jadi tulisannya pas di tengah-tengah kotak dan jarak antara kanan dengan kiri sama, atas dengan bawah sama. Oke. Nah, nanti judul peta kita sesuaikan, kita mau nulis apa di situ. Nah, lanjut kita ke bawah. Di sini kita buat satu titik ikat, jaraknya 1 titik dari pinggiran sini. Jadi kita Jadi di sini ini juga 2. Nah, seperti ini, jadi ada satu garis, ada 2 titik ikat di sini. Lalu kita pilih ini teks, kita ketik di sini, kita tulis keterangan riwayat dan sumber peta. Oke, ini kita klik, kita ganti tulisannya Arial Nero, fontnya 8, bold. Nah, tarik dia ke sini, lalu kasih 1 garis di bawah sini gini. Nah, ini gunanya isinya itu nanti keterangan sumber datanya, misalkan datanya bersumber dari mana gitu, misalkan dari BIG atau dari LIPI atau dari apa gitu. Nah, ini kita buat di sini nanti isinya. Jadi misalkan kita anggap datanya berasal dari BIG deh, misalnya kita buat di sini peta rupa bumi Indonesia.
GG tahun 2020 misalnya gitu. Nah ini kita ganti fontnya 7 seperti ini. Nah kita tarik ke sini. Nah sumber itu nggak mesti ini, tapi macam-macam, tergantung. Saya sumber data lapangan tahun berapa gitu, misalnya kalian penelitian, nah dibuat di sini. Ini gunanya adalah informasi data-data yang ditampilkan di peta utama itu sumbernya dari mana aja, seperti itu. Itu namanya informasi keterangan peta. Lalu keterangan sumber peta ini kita copy aja, kita Ctrl C, Ctrl V, terus hasil kopiannya letakkan dulu ke atas, kita zoom whole page. Ini kita tarik dulu ke sini, lalu kita zoom in, kita scroll aja, lalu di sini kasih titik ikat lagi nih, 2 titik ini tarik ke sini, lalu kita klik kanan properties, kita ganti legenda peta. Nah seperti ini. Kemudian kita kasih lagi garis di bawahnya nih, di bawah garis biru ini. Oke, untuk legenda peta. Kemudian kita copy lagi legenda peta, Ctrl C, Ctrl V, kita tarik ke atas, kita tarik gini, kita scroll. Nah kita scroll dulu, lalu di sini kita titik ikatnya kita tambah lagi kayak yang di bawah. Kita tarik ke sini, kita klik kanan properties, insert peta. Nah gitu. Oke, ini udah jadi, kita save. Nah selanjutnya kita ke kolom nomor 2. Di sini isinya adalah skala, skala garis, skala angka, dan mata angin. Jadi kita buat dulu simbol-simbolnya. Pertama insert, lalu kita pilih node row. Nah di sini ada macam-macam pilihan nih, kita mau pakai yang mana bebas, nggak ada masalah. Jadi mau pakai simbol yang mana pun terserah, ini sesuai selera masing-masing. Biasanya kalau saya sih senangnya pakai yang ini. Oke, nah kemudian klik kanan properties, kita pilih size and position, height-nya kita ganti 1, klik aja oke langsung. Nah oke, ini untuk ukuran. Lalu kita insert lagi, kita pilih skala batang, scale bar. Nah scale bar gitu juga bebas, mau pakai yang mana aja sesuai selera, dan saya biasanya pakai yang, kalau nggak yang ini gitu, kita pakai yang ini aja lah. Nah nanti akan muncul skala sebesar ini, lalu kita klik kanan properties, kita pilih scale and units. Ini kita ganti mau meter mau kilometer, bebas, kita pakai kilometer aja. Kemudian labelnya S nya kita hilangkan, lalu ini label position kita pilih below center. Kalau below center nanti tulisan mouse ini ada di bawah garisnya gitu. Kita pilih number and marks, ini kita ganti divisions, lalu kita pilih format. Di format kita ganti ukuran font, jadi fontnya, nah ukuran font kita pakai 7, lalu kita pilih size and position. Size and position panjangnya kita ganti 6.2. Oke, nah nanti dia begini modelnya. Kemudian kita pilih convert to graphic seperti ini. Nah nanti ada skala garis kayak gini. Nah ini kita biarkan dulu. Oh ini kayaknya kekecilan, kita tunggu undo dulu convert to grafiknya. Klik kanan lagi properties, format, kita lihat dulu ukuran fontnya bentar. Fontnya kalau berubah dia kita jadi 5, kita ganti 7. Ini oke. Nah udah, baru kita convert to graphic. Oke, supaya dia nanti nggak lari-lari, kita langsung kunci aja. Lalu kita ketikkan skala, kita pilih teks, skala kita ketik aja biar enak merubahnya. Skala spasi 3 kali 2 3 1 banding 1 juta lah, kita tulis sebentar di sini untuk sementara. Nanti kita rubah sesuai peta utamanya. Skalanya pilih, kita ganti Arial Nero bold ukuran 12. Oke,
letaknya di sini, ini di sini. Nah kemudian pertama kita pilih dulu ini mata anginnya, klik, lalu tahan kontrol, klik kotak di dalam kotak seperti ini, klik kanan, align center. Kemudian skala gitu juga, klik kanan, klik, tahan kontrol, klik kotaknya, align center. Ini juga klik, tahan kontrol, klik di dalam kotak, align center. Oke, udah. Kemudian kita klik di sini, kita klik tahan kontrol, klik skala batangnya, klik kanan, distribute, ini distribute vertically. Jadi jarak antara gambar ini akan sama nih, jarak antara simbol mata angin, skalanya dan skala batangnya sama nih jaraknya. Nah kemudian kita klik kanan group, lalu kita klik tahan kontrol, klik di dalam kotak, align center, align vertical center, lalu klik kanan group. Nah jadi nanti kalau kita zoom whole page, oke udah jadi. Nanti nilai skala kita ubah tergantung ukuran peta kita. Kemudian kita buat insert peta. Di insert peta itu kita klik insert data frame. Nah data frame-nya nanti muncul nih, ini data frame. Nah ini klik kanan properties, lalu pilih size and position, ini ganti 5.3, ini 5.3. oke. Nah ini tarik ke sini, tarik aja ke sini, scroll. Nah tahan kontrol, klik di sini, klik kanan, align center, align vertical center. Oke. Zoom whole page. Nah, insertnya kita biarin. Oke, sekarang udah jadi nih layoutnya. Oke, kita lanjutkan ke bagian. Nah, sekarang ke bagian apa ya? Oh, ini deh. Kita klik kanan dulu di sini. Klik di sini, klik kanan, activate. Jadi tadi kalau dia tebal kayak gini, ini artinya layar yang aktif yang di sini, layar utama. Tapi kalau yang new data frame yang bold itu artinya kita bekerja di layernya data frame dari si insert peta. Jadi kita kan bekerjanya di peta utama, maka kita layer peta utama ini kita activate dulu. Kemudian kita masukin datanya tadi, kita aktifkan. Oke, ini udah. Nah sekarang seperti yang dibilang tadi, saya akan buat contoh membuat layout peta, dan kali ini contohnya adalah membuat layout peta wilayah, suatu wilayah di Indonesia. Pakai wilayah apa ya yang enak nih? Pakai wilayah ini bebas ya, nggak mesti ngikut modul wilayahnya di mana gitu, karena kan kita pakai data yang sama. Maksud saya data desa Indonesia sama antara saya punya yang saya gunakan di modul dengan yang kalian pakai di laptop atau PC kalian. Kalian boleh pakai ini daerah yang berbeda-beda, sesuka hati kalian, senengnya mau daerah mana, mau daerah asal kalian juga boleh, nggak ada masalah. Saya akan pakai daerah Sulawesi Selatan lah ya, misalkan. Kalian boleh nggak Sulawesi Selatan. Nah ini kalau kita klik full extend, ini dia akan nampilkan satu Indonesia full seperti ini. Kalau seperti ini, kemudian ini satu Indonesia full. Sulawesi Selatan. Nah ini kan terdiri dari, kita balik ke data view dulu. Ini kan terdiri dari satu Indonesia, dan kita harus memilih di mana lah Sulawesi Selatan itu. Kita tahu ini Sulawesi, tapi sampai daerah Sulawesi Selatan itu dari mana sampai kemana, itu yang ribet mencarinya. Nah itulah gunanya atribut tabel atau atribut data yang ada di setiap poligon atau SHP dari peta yang kita gunakan, data peta yang kita gunakan. Jadi kita bisa langsung zoom ke daerah tersebut tanpa harus scroll begini atau di zoom begini, dan belum tentu tepat atau belum tentu pas tercover semua. Jadi caranya yang cepat itu, ini kalau kebetulan punya atribut tabel atau data seperti ini. Tapi
Kalau tidak, itu yang nggak bisa ditiru dengan cara seperti ini. Kebetulan data kita semua sama. Nah, kita klik kanan di desa Indonesia, lalu pilih open attribute table. Nah, kalau attribute table yang saya gunakan itu munculnya di sini. Kalau kalian mungkin nanti bisa muncul di sini, di tengah-tengah layar, di pinggir kanan, itu nggak ada masalah. Dan kalau kita geser nih, kita klik di sini. Nah, ini ada nama-nama desa, kecamatannya, kabupatennya, hingga provinsinya dengan luasnya. Nah, setiap data SAP itu punya isi atribut tabel yang berbeda-beda seperti itu. Nah, sekarang kita maunya daerah Sulawesi Selatan kalau untuk contoh modul ya. Klik di sini, select by attribute, lalu kita cari kodenya provinsi. Provinsi ini klik 2 kali, sama dengan get unique value. Nah, ini kita cari nih. Kita mau pakai yang mana gitu. Kalau kalian mau pakai yang provinsi lain nggak ada masalah gitu ya. Jadi contohnya saya akan pakai Sulawesi Selatan, apply. Nah, nanti dia keblok jadi biru gini. Nah, ini Sulawesi Selatan nih, seluas ini. Nah, seperti itu kalau dari data yang ada di sini ya. Nah, ini kita close, lalu kita pilih nih zoom to selected. Nah, nanti dia akan ngezoom ke daerah Sulawesi Selatan ya nih, seperti ini. Nah, berarti ini yang Sulawesi Selatan. Nah, kita balik dulu ke layout view. Ke layout view ini di close aja. Nah, inilah Sulawesi Selatan. Kemudian ini kita open attribute table dulu. Ini zoom to selected. Oke, ini udah di Sulawesi Selatan. Kemudian lihat di bagian sini skala itu 3.056.517 skalanya. Nah, untuk penulisan skala itu dia harus angka bulat, tidak boleh kayak 517 gini, harus 0. Kalau misalnya 3.056.000 kita bisa ganti dengan 3.050.000. Nah, seperti ini, enter, boleh. Yang penting mengcover daerah Sulawesi Selatannya. Yang salah itu kalau kita tulisnya 2 juta. Nah, ini ada yang kepotong nih daerah Sulawesi Selatan yang nggak tercover semua gitu. Kalau mau kita buat 3 juta misalnya. Nah, gitu. Jadi kalau mau lihat untuk skala Sulawesi Selatan itu berapa, atau daerah yang kita pilih berapa, gampang kan, kita udah zoom to selected tadi itu open attribute table. Kalau nggak sengaja tergeser kayak gini misalkan, kita pilih ini aja nih, zoom to selected, dengan kondisi kita lagi milih seperti ini ya. Nah, ini di clear. Nah, ini kita udah dapat nih 3 juta sekian. Nah, ini kita saya bulatkan jadi 3 juta aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi penulisan skala peta itu kayak gini, 3 juta, 3.050.000, 3.500.000, seperti itu cara nulis skala peta. Jangan 3.050.001 gitu. Itu nggak menggunakan angka bulat berarti. Next, kita perlu yang namanya bookmark. Jadi klik dulu bookmark di sini, klik bookmark, klik aja OK. Nah, gunanya bookmark itu apa? Di sini. Kalau kita pakai pen yang ini, pen yang gambar tangan tidak ada layar di belakangnya. Kalau ini pen yang ada lambang, ini pen juga tapi di belakangnya ada layar kecil nih. Nah, kalau pakai pen yang ini yang tidak ada layar, ini kalau kita tarik yang bergerak itu petanya. Tapi kalau pen yang ini kita tarik, yang bergerak itu layoutnya. Nah, ini kalau yang ini pen yang ini kita gunakan untuk layout view. Kalau pen yang ini kita gunakan untuk pas di data view gitu loh. Nah, kita hold page dulu. Nah, gunanya bookmark tuh gini. Jadi kalau misalnya kita nggak sengaja ketarik nih, nah terus kita mau cari Sulawesi Selatannya dan ketemu misalkan, tapi kan nggak pas posisinya nih. Nah, ini kita pilih bookmark, terus pilih bookmark yang udah kita buat tadi. Tuh dia balik lagi. Jadi kalau kita geser gini, kita klik bookmark. Nah, dia balik lagi dengan skala yang tetap 3 juta. Nah, itulah gunanya bookmark. Jadi kalau kita merasa layout kita ini udah pas segini, kunci pakai klik bookmark. Nah, nanti supaya apa? Supaya itu kalau nggak sengaja ketarik seperti ini, kita biar nggak repot, kita tinggal pilih bookmark, dia balik lagi. Nah, itu gunanya bookmark untuk kunci layar, supaya layar layout final yang kita rasa udah final. Nah, kemudian
kita bisa pemberian warnanya berdasarkan atribut tabel tadi. Jadi bisa kita kelompokkan, misalkan begini. Kita klik 2 kali di Desa Indonesia, lalu kita pilih simbologi. Kita pilih kategori. Di sini ada kategorinya, ada desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Nah, misalnya kita pilih desa. Ini all value-nya kita ganti, centangnya kita hilangkan. Nah, warna ini kita bebas mau pakai warna apa aja. Pakai warna ini deh misalnya. Nah, kemudian add all value. Kalau muncul ini yes kan aja. Kalau biasanya muncul ini kalau datanya banyak. Kita tunggu prosesnya, ini datanya lebih dari berapa ratus ribu. Ini dia akan munculkan nama seluruh desa di Indonesia. Jadi semakin banyak datanya, munculnya juga semakin lama gitu. Jadi tunggu aja. Saya nggak akan saya skip biar bisa nanti kok di modul cepat yang munculnya, kalau di kalian lama gitu. Makanya saya skip biar kalau lama ya lama sekali. Oke, kalau nama desa kelamaan deh kayaknya, karena datanya banyak, jadi kita ganti aja, nggak usah desa kategorinya. Kita kategori provinsi deh contohnya. Nah, warna kita ganti, add all value, ini ganti, hilangkan. Nah, ini kalau kita okein, nah ini dia nanti mengelompokkan data berdasarkan provinsi dengan masing-masing warna. Jadi kalau kita balik ke data view misalkan, nah ini tiap daerah pakai dibagi langsung per warna masing-masing nih. Tuh, Belitung kayak gini, Kepri warna ini, Riau warnanya kayak gini. Nah seperti itu. Jadi dia kelompokkan datanya berdasarkan daerah seperti ini. Terus kita balik ke layout view sebentar, kita bookmarknya kita balikin. Nah misalkan, nah biasanya orang buat peta itu dia tidak semua daerah dikasih warna macam-macam seperti ini. Misalkan kita di sini mau buat peta administrasi Sulawesi Selatan. Nah biasanya orang akan nampilkan seperti ini di Desa Indonesia. Ini kita klik 2 kali, ini kita remove all, kemudian ini kita ganti provinsi, ini add all value, ini pilih complete list, terus kita pilih nama provinsi yang mau kita petakan. Saya di sini pakai Sulawesi Selatan. Oke. Ini kita hapus. Nah ini dicentang biasanya, kemudian ini warnanya diganti warna lain, putih deh misalkan gitu. Nah kemudian di sini diganti namanya daerah lain gitu. Sulawesi Selatannya pakai kuning misalkan. Ini warna, ini sesuai selera. Nah jadi dia biasanya orang buat peta gitu gini, jadi orang akan langsung fokus, oh ini yang Sulawesi Selatan itu adalah yang warna kuning. Nah seperti itu. Seperti ini dia cara buatnya daerahnya. Jadi daerah lain disamakan aja jadi putih warnanya seperti itu. Bisa caranya seperti itu. Nah kemudian atau dengan memisahkan daerah Sulawesi Selatan ini. Jadi untuk gampangnya kayak gini sebenarnya lebih enak. Klik 2 kali di Desa Indonesia, kita pilih fitur. Ini kita ganti warnanya putih dulu semua. Oke. Kemudian di Desa Indonesia klik kanan, data, export data. Oh sorry, bukan, kebalik. Open attribute table. Kemudian kita pilih select by attribute, lalu pilih provinsi, klik 2 kali, sama dengan get unique value. Kita pilih daerah yang mau kita gunakan, Sulawesi Selatan. Oke. Apply, kemudian klik kanan di data Desa Indonesia, data, export data, cari tempat penyimpanan, dimana folder penyimpanannya, lalu kasih nama gini, Sulawesi _ Selatan, nggak boleh spasi ya. Kemudian ini ganti save file. Oke. Nah ini kalau udah gini tungguin prosesnya, klik yes. Nah ini kita clear selection, ini close tabelnya, save. Oke.
Nah, bisa kayak gini nih. Jadi kita langsung bedakan sendiri Sulawesi Selatannya pakai data sendiri. Nah, ini kita kuningkan begini boleh. Nah, ini kalau kita mau buat peta administrasi tingkat provinsi. Terus Sulawesi Selatannya mau kita bedakan berdasarkan kabupatennya, bisa, nggak ada masalah. Di sini kita klik 2 kali, pilih simbologi, kategori, kita pilih kabupaten. Ini centangnya hilangkan, klik all value, ini kita hapus, kita oke. Bisa kayak gini. Nah, ini membagi wilayah Sulawesi Selatan atau wilayah yang kita mau gunakan per kabupaten, bisa kayak gini. Atau kita mau buat per kecamatan, bisa juga add all value lagi. Nah, kecamatan di sini hilangkan. Kalau per kecamatan dia bagi lagi. Nah, seperti ini. Nggak ada masalah, terserah maunya kayak mana. Mau kalau kita buat petanya judulnya adalah peta provinsi Sulawesi Selatan, ya udah langsung skala satu warna aja, provinsi Sulawesi Selatan tuh aja. Misalkan kalau Sulawesi Selatan aja, ya udah kita pilih fitur aja gini. Ya udah orang langsung tahu yang ini adalah Sulawesi Selatan. Atau kalau kita buatnya peta wilayah administrasi kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, ya udah kita ke kategori, kita pilih kabupaten, ini kita hilangkan add all value, kita hapus. Nah, ini tinggal kita giniin. Nah, ini udah dibagi berdasarkan wilayah ininya, wilayah per kabupatennya gitu loh. Kabupaten Mamuju yang warna pink, kemudian Bantaeng yang mana itu udah dibagi di sini. Nah, seperti itu. Oke, kita per ini aja deh, per kabupaten aja biar lebih varian warnanya lebih banyak gitu ya. Kemudian tinggal kita kasih label atau penamaan. Jadi penamaan itu nggak kita ketik satu-satu, lama. Jadi kita klik 2 kali di sini, kita ke label. Di label kita pilih oke, ini kita centang dulu. Kemudian placement properties, kita pilih remove duplicate labels, jadi supaya nggak ada tumpang tindih nama yang sama gitu. Kemudian kita pakai Arial Nero ukuran 11, warnanya terserah sih sebenarnya mana yang penting namanya kelihatan. Kita coba pakai merah, ini kita bold, kita okein. Jadi dia akan menamakan, nah ini per kabupaten. Wow, banyak ya nama kabupatennya. Palang kanan DB. Oh, ini per kabupaten atau per desa ini? Kita cek dulu. Kayaknya per desa itu tadi barusan. Oh iya, nah ini kita ganti jadi kabupaten. Nah, kalau per kabupaten tuh dia udah nama itu. Yang jadi kita bisa langsung tahu tuh mana yang Enrekang, mana Jeneponto, mana Bantaeng, Bulukumba segala macam. Oke, dah seperti itu. Ini kalau dia warna merah penamaannya. Kalau nggak suka merah, kita ganti kuning pun nggak ada masalah. Terserah, ini tergantung selera dan nama itu bisa kebaca kelihatannya kayak mana gitu. Yang penting kelihatan. Kalau kita ganti kuning, oke gitu. Ini sih terserah ya untuk penamaan, bebas. Nah, kemudian ini kita minimize. Lalu di desa Indonesia ini klik kanan, klik 2 kali. Ini kita kasih nama juga. Nah, untuk Indonesianya ini kita kasih namanya, labelnya untuk provinsi aja. Jadi di label kita pilih label feature, desa kita ganti provinsi, Arial Nero ukuran 12, bold warna merah, placement properties, remove duplicate label. Oke, nah tuh dia udah kasih nama provinsi tuh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, udah dikasih nama kayak gitu. Oke, dah. Jadi, nah kalau kita ngerasa oke, udah bagus nih segini, paste, berarti udah beres. Nah, kemudian kita save dulu, lalu kita buat ini grid-nya. Jadi ada sistem grid namanya. Di grid kita klik di ini, di petanya, klik kanan properties, lalu kita pilih grid, pilih new grid.
Nah nanti ini next aja dulu, next sampai finish. Oke, nah nanti grid itu munculnya kayak gini nih. Nah ini, oke. Nah kalau ukuran grid ini, tergantung selera dan kebutuhan. Jadi kalau merasa dengan grid kotak yang sebesar ini udah udah bagus, ya udah. Tapi kalau merasa kotaknya kekecilan mau dibikin besar, ya udah. Berarti gridnya dibesarin. Ini 1 derajat sekian 0 menit 0 detik, kita jadiin saya 1 derajat 30 menit. Nah yang di bawahnya juga harus sama nilainya, 1 derajat 30 menit misalkan. Nah dia jadi jauh lebih besar. Nah untuk klik kanan lu properties lagi. Nah ini tiap daerah nggak akan sama ini nilainya, jadi tergantung selera kalian untuk nyocokinnya. Kalau mau grade-nya lebih kotaknya lebih kecil, maka nilainya harus jadi jauh lebih kecil. Jadi ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Dikecilkan mulai dari detik atau menit, itu terserah, tergantung selera. Tapi kalau kotaknya dibesarkan, nilainya juga harus dibesarkan ini. Yang jelas X dengan Y nilainya harus sama. Jadi kalau ini 1 derajat, maka Y nya harus 1 derajat. Kalau X nya 30 menit, di sini 30 menit juga. Oke, ini udah jadi. Nah seperti ini tadi kan. Nah ini kalau menurut saya ini udah pas lah segini. Jadi ini ukuran grid itu tidak ada ketetapan, dia tergantung selera dan kebutuhan, yang penting jelas. Nah kemudian kita edit gridnya, klik kanan properties, kita pilih grid lagi properties, kemudian kita ke line-nya kita klik gambar ini, kita ganti warna biru. Nah kalau kita ganti biru ntar jadinya gini, garis kotak-kotaknya jadi warna biru. Tuh seperti itu. Kemudian kita klik kanan lagi properties lagi, lalu kita pilih akses. Di akses ini kita ganti 3. Oke, kemudian kita ke label kita pilihnya seperti, settingnya sama aja, settingnya disamakan ya. Bottom dengan right hilangkan, kemudian yang ini leftnya dicentang, ini ganti 3, size nya 10, warnanya biru. Oke, nah jadi nanti, nah ini gunanya apa? Nah ini untuk koordinat di samping sini nih. Oh, nilai koordinatnya di sini. Oke, nah itu cara buat grid. Kita cepat aja, nggak usah lama-lama. Itu cara buat grid. Kalau gridnya kayak hapus di sini. Saya coba 20 deh. Ingat ya, untuk nilai interval ini sesuai selera. Nggak mesti ini, karena tiap daerah pasti beda-beda nih ntar nilainya. Pas 15 0 Oke, 15 aja. Sip. Lalu setelah ini jadi, ini udah di save. Nah kita pindah ke new data frame atau insert peta, kita activate dulu. Kemudian biar cepat, jadi new data frame ini gunanya untuk menandai lokasi Sulawesi Selatan ini di mana gitu loh. Nah desa Indonesia, klik kanan copy, klik di new data frame, paste layer. Nah muncul kayak gini. Ini kita kasih warna dulu, warnanya hijau lah ya, hijau. Kemudian outline colornya hilangkan, no color. Nah seperti itu. Nih perhatikan di sini. Lalu kita klik di petanya, klik kanan properties, kita ke frame background, kita pilih light blue seperti ini. Nah kalau untuk ini kita bisa, nah untuk insert peta itu kita bisa buatnya, pertama mau kita full satu Indonesia begini boleh, atau kita zoom ke Sulawesi begini boleh, nggak ada masalah juga gitu. Nah ini klik kanan, label fiturnya hilangkan, boleh kayak gini, nggak ada masalah juga.
langsung kayak gini nggak ada masalah, atau mau yang langsung Indonesia gini, satu Indonesia, nggak ada masalah juga, itu bebas. Nah kayaknya kita bagusan langsung agak fokus ke Sulawesi begini. Nah kemudian ini untuk nandai, jadi orang nanti terus kita udah seperti ini, kita lihat, kita cocokkan Sulawesi Selatan itu di mana. Kalau bingung kita tinggal gini aja, open attribute table, kita select attribute provinsi, klik kanan klik 2 kali, kemudian pilih sama dengan get unique value, kita cari Sulawesi Selatan, apply. Nah nanti kan udah nampak nih, kelihatan di sini. Ya udah, nanti kalau udah kayak gini kita pilih rectangle, kita blok pakai kotak begini, kira-kira aja segini, yang penting Sulawesi Selatannya ke blok. Kemudian ke simbol, no color, outline color warna merah, outline widthnya kita bikin 2. Nah jadi nanti kalau seperti ini kita clear selection dulu, ini kita close. Nah jadi orang langsung tahu, oh daerah Sulawesi Selatan itu ada di sekitaran sini. Nah seperti itu maksudnya, penanda gitu. Oke, kurang bagus warna hijau, warna kuning kayaknya. Nah cakep kuning, lebih kontras. Oke, udah jadi nih. Ini untuk nandai aja dia seperti itu. Oke, kan tadi kita balik dulu ke peta utama, activate layers-nya. Nah ini kita ganti dulu di nilai skalanya 1:3 juta, berarti di sini kita ganti 3. Oke, kemudian klik kontrol yang ditahan, klik di dalam kotak, klik kanan align center supaya dia rata tengah. Kemudian nah ini nanti judul kota kita sesuaikan ya, karena di sini kalau kalian daerahnya bukan Sulawesi Selatan ya nggak usah Sulawesi Selatan gitu. Coba pakai daerah lain biar lebih ada perbedaannya dengan yang di modul gitu. Nah judulnya kita bikin apa ya, pencabutan administrasi wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Nah ini kita pilih rata tengah. Oke, ini tahan kontrol, klik di dalam kotak, klik kanan align center, align vertical center. Oke, nah terus nih save, kemudian kita pilih file, export, kita coba lihat dulu hasil sementara gitu ya, hasil sementaranya. Nah ini replace aja, yes. Kita tunggu. Nah kita coba ke folder datanya, layout ini. Oke kita lihat, nah ini untuk sementara kayak gini dia. Oke udah cakep lah ini ya untuk peta. Tuh, kita bisa lihat nama daerahnya, bagian provinsinya gitu. Oke, nah kita balik sini, kemudian kita aktifkan layer new data frame, activate. Nah kemudian klik di sini, kita zoom aja dulu karena kita akan kerja di sini. Klik kanan, properties, kita pilih grid, kita buatkan juga gridnya, grid. Ini next dulu sampai finish, nanti kita edit. Nah kita cek dulu kondisinya kayak gini. Kemudian properties, kita axisnya dulu kita perbaiki, ini 2. Kita ke label. Nah kalau untuk labelnya insert, sesuaikan dengan ini topnya hilangkan, left top sama right hilangkan, ini leftnya aja, ini 3, warna biru boleh, hitam boleh. Ini sebenarnya nggak ada ngaruh sih, maksudnya nggak ada ketetapan, tergantung selera. Lainnya boleh pakai warna asli, boleh pakai warna biru, itu tergantung selera. Kalau kita giniin, okein dulu, kita cek dulu kondisi datanya. Oke, kayaknya udah
ini nih, cuman udah fontnya kita gedein deh. Nah ini ingat ya, interval ini nggak harus, kalau kalian nggak pakai Sulawesi Selatan dengan kondisi data seperti saya, intervalnya pasti beda, tinggal kalian atur sesuai selera, dan yang penting dia proporsional dan enak dilihat gitu. Labelsnya tadi 5 ya, kayak kecilan tuh labelsnya 6 deh ya, labelsnya 6. Oke lah, sip. Ini save. Dah, kemudian kalau kalian mau namai di sini bisa juga, kalian nggak mau polos-polos aja boleh dinamai. Jadi di Desa Indonesia yang new data frame, klik 2 kali. Di labels, ini label fitur, placement properties, oke, udah 50 label. Ini kita pakai warna hitam aja. Fontnya kita ganti kecil aja karena dia di insert, kita pakai 6. Nama provinsi, oke, nggak usah bold. Kita 6 kayak mana ya, numpuk nggak nama-namanya? Nah gitu, oke, kayaknya nggak numpuk. Udah penamaan kayak gini. Nah udah, jadi boleh dilabeli boleh enggak sebenarnya, tergantung kemauan atau selera masing-masing. Nah kemudian ini kita activate lagi nih yang layers. Nah, kita activate lagi, kita save, lalu kita akan buat yang namanya legend peta. Oke, di sini kita akan buat, kita zoom ke sini, lalu jangan zoom dulu ding, zoom whole page dulu, lalu kita pilih insert legend. Oke, nah kita masukkan data yang kita punya ke sini, 2 data ini masukkan, kita pilih next, kemudian udah next tuh belum sih? Oh lagi proses. Nah ini legend titelnya kita hilangkan, kita next lagi sampai finish. Next kan sampai finish. Nah ini, wow, panjang ya, emang banyak ya kabupatennya, ini per kabupaten. Oke, nggak apa-apa. Nah ini kebetulan dia banyak ya, tapi nanti kalau nanti tengok aja dulu. Nah kemudian di Desa Indonesia ini klik 2 kali, klik 2 kali ke general. Nah ini kita ganti aja nih namanya, daerah lain itu. Oke, supaya nanti namanya nih jadi daerah lain. Nah kemudian ini klik kanan, properties, ke general. Ini hilangkan centangnya, ini juga, ini juga, ini juga. Ke item, select all, ke layout dulu. Layout ini kita ganti item gap 4, column gap, group gap 4, vertical page gap 4. Ini kita ganti menjadi sebentar. Ini kita ganti 13,60. Yang ini gantinya, yang ini 6,8. Kemudian kita balik ke item, select all. Ini Arial Nero, ini 7 deh fontnya. Nah ini untuk ukurannya. Nah dia jadi lebih kecil. Nah ini untuk khusus. Nah kalau yang jadi ini ada perlakuan khusus. Kalau misalkan legend atau keterangan petanya tidak sebanyak ini di kawan-kawan punya, misal kalian tidak memakai daerah Sulawesi Selatan seperti yang di modul, kalian sudah sampai ke tahap ini, tinggal tarik aja datanya ke sini seperti ini. Oke, nah seperti ini. Dah ini beres. Kalau
ternyata data kalian itu sama kondisinya kayak yang di modul, melebihi kolomnya seperti ini, itu bisa dengan cara kita bikin jadi 2 baris. Nah, cara bikinnya begini. Ini kalau mau diikuti boleh, enggak apa-apa. Kalau yang datanya enggak sampai melebihi baris seperti ini, enggak perlu diikuti. Tapi kalau yang melebihi seperti ini, kalian bisa ikuti. Klik kanan, properties, kemudian kita buat, nah ini ke item, select all, ini ganti Arial Nero tadi ya, ini 7, kemudian ini column count for items kita buat 1 ya, 1 nih, coba play dulu, 2 berarti, select all 2, apply dulu. Nah, oke. Jadi dia seperti ini. Jadi dia 2 baris. Sebenarnya kalau yang nggak berlebih pun boleh kalau kalian mau buat 2 baris seperti ini. Oke, nah ini pembagiannya kayak gini. Nah, jadi legendnya. Sip. Oke, ini udah jadi membuat legendnya. Nah, ini save, kemudian export. Kita export, ini request. Kita tunggu prosesnya di sini sampai 100%. Ini nanti ada muncul di sini nih, bar proses. Nah, ini kalau 100%, kalau nggak muncul, misalnya ini nggak muncul nih yang proses ini, lihat aja di sini kalau tulisannya udah export complete, nah itu udah beres. Kita lihat ke layoutnya. Nah, ini udah jadi legend petanya. Ini jadi pembagian daerahnya seperti ini. Oke, kalau udah begini ya udah wes, udah jadi petanya gitu loh. Kalian udah berhasil bikin peta yang layoutnya juga rapi dan standar gitu loh. Nah, tinggal kelengkapan petanya tinggal ditambah-tambah sesuai kebutuhan gitu. Misalkan mau ditambahkan dengan batas daerah atau garis pantai atau batas desa, itu tinggal di download aja datanya, tinggal cari di Google misalkan batas desa Indonesia SHP gitu aja, download batas Indonesia SHP, nanti itu ada webnya banyak, tinggal dicari aja gitu. Nah, oke. Praktikum tentang membuat layout peta udah jadi. Saya harap kalian mencobanya di daerah-daerah berbeda ya, supaya lebih bervarian dan kalian lebih banyak mendapatkan model-model baru ini ya. Nah, tugasnya, nah ini ada tugas supaya lebih bisa diulang-ulang dan kalian lebih paham membuat peta. Tugasnya pertama gini, masing-masing mahasiswa itu harus membuat peta, melayout peta. Pertama untuk daerah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Oke, ada 5 pulau besar. Jadi Sumatera, Sulawesi, Jawa, Kalimantan dan Papua. Kalian masing-masing punya tugas adalah membuat layout peta satu provinsi di Sumatera, bebas mau apa aja provinsinya, satu provinsi di Jawa, satu provinsi di Kalimantan, satu provinsi di Sulawesi, satu provinsi di Papua. Tiap orang bebas mau provinsi mana aja terserah. Kemudian hasilnya, layoutnya ini data layout ini kalian kumpulkan, upload di Google Classroom, kasih nama dan name, saya kasih waktu 1 minggu dari sekarang. Oke, jadi tugasnya adalah membuat peta wilayah administrasi untuk satu provinsi di masing-masing pulau. Jadi misalkan di Sumatera kalian milih Riau, di Jawa kalian milih Jakarta, di Kalimantan kalian milih Kalimantan Barat, Sulawesi kalian milih Sulawesi Utara, Papua kalian milih Papua Barat, terserah yang mana aja. Pokoknya 5 provinsi di 5 pulau berbeda. Berarti setiap pulau satu provinsi. Jadi total kalian satu orang membuat 5 buah peta.
upload ke 55 layout itu ke Google Classroom, sertai nama dan name. Saya kasih waktu 1 minggu. Buat semenarik mungkin, sebagus mungkin, gunakan insting dan estetika seni yang kalian punya sebagus mungkin. Oke, itu aja tugasnya. Selamat bekerja, semoga membantu. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.